Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari Pemkot Kemenkumham tanda tangani MOU pembangunan lapas terintegrasi hingga salah paham berujung tawuran para pemuda di alun-alun Bangil. Inilah berita yang akan kami sajikan. Rencana pembangunan lapas terintegrasi di Kota Pasuruan segera terrealisasi. Ini setelah Pemkot Pasuruan dan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menandatangani MOU pembangunan lapas baru tersebut. Tandatanganan MOU ini dilaksanakan di Gedung Muda 3, Kota Pasuruan pada hari Senin 3 Mei. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf dalam sambutannya mengungkapkan ada beberapa hal yang menyebabkan perlunya lapas terintegrasi. Pertama, kondisi lapas yang melebihi kapasitas. Kelebihan kapasitas ini menyebabkan permasalahan-permasalahan di dalam lapas seperti pertengkaran antar warga binaan. Kedua, di lapas 2B Pasuruan, tahanan kasus narkotika mendominasi dibanding tahanan kasus yang lain. Untuk itu, Gusipul mengusulkan untuk merelokasi lapas dan pembangunan lapas baru. Lapas baru ini nantinya akan terintegrasi dengan tempat rehabilitasi sosial atau pesantren dan rehabilitasi medis atau rumah sakit dalam satu kawasan. Selanjutnya, kata Gus Ipul, Pemkot akan mengajukan surat kepada Kemenkumham agar bekas bangunan lapas 2 Pasuruan bisa dijadikan museum dan dikelola Pemkot. Lokasi pembangunan lapas terintegrasi di Kota Pasuruan telah ditentukan. Lapas baru ini akan dibangun di Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Tanah yang akan dibangun lapas terintegrasi ialah areal persawahan seluas 5 hektar yang letaknya tak jauh dari kantor Kelurahan Tapaan. Dalam acara penandatanganan MOU kerjasama pembangunan lapas terintegrasi di Kota Pasuruan ini, selain Gus Ipul, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD dan jajaran pimpinan daerah Kota Pasuruan. Petugas Satreskrim Polres Pasuruan menangkap warga desa Ampel Sari, Kecamatan Pasirpan, Kabupaten Pasuruan di rumahnya Kamis 29 April. Dia adalah Manan, 67 tahun, gara-gara bisnis sampingannya menjual bubuk mesiu. Ada 2 bungkus bubuk mesiu, masing-masing seberat setengah kilogram. Tersangka memperoleh barang tersebut senilai 250.000 per kilogram. Ia kemudian menjualnya dengan harga 300.000 per kilogram. Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Lipto Himawan memaparkan bubuk mesiu tersebut biasanya digunakan untuk membuat petasan. Karena hal tersebut melanggar pasal 1 UUD Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api. Pelanggarnya bisa diancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Manan sendiri ditangkap setelah ada warga yang menginformasikan bahwa Manan jualan bubuk mesiu. Petugas lantas menggerebek tersangka di rumahnya dan menangkapnya. Menurut Manan, penjualannya seseorang dari desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Lelaki yang tiap hari berjualan sayuran ini mengatakan, dirinya hanya diminta bantuan orang tersebut untuk menjualnya. Kini, Manan hanya bisa menyesali perbuatannya, sebab baru sekali ini menjual bubuk mesiu itu. Bahkan, belum sempat menikmati hasilnya, tapi keburu ditangkap polisi. Kecelakaan tunggal terjadi di Kecamatan Meji, Rabu, 5 Mei sekitar pukul 2 siang. Diduga, sopir Avanza mengantuk hingga terjadinya insiden tersebut. Avanza bercat hijau bernopol L1025NZ mengalami ringsek di beberapa bagian, namun seluruh korban selamat. Menurut keterangan Kanit Lantas Meji Ibtu Gede Sukana, kecelakaan ini bermula saat Avanza melaju dari arah Surabaya menuju ke Pasuruan. Tiba-tiba saja, mobil tersebut mendadak oleng ke kanan saat sampai di desa Kecamatan Meji. Mobil melaju kencang sampai-sampai melintasi jalur berlawanan. Tak hanya itu, mobil tersebut juga menyerutuk taman tepi jalan sisi kanan, bahkan sampai masuk perlintasan kereta api, dan baru berhenti setelah nangkring di rel kereta api setempat. Mobil tersebut memalang di perlintasan kereta api. Akibatnya, evakuasi pun berpacu dengan waktu karena harus mengejar waktu keberangkatan kereta. Penumpang dan pengendara hanya mengalami luka ringan dan kaget akibat kejadian, sehingga segera dilarikan ke Rumah Sakit Masyitoh, Kecamatan Bangil.
Dari keterangan para saksi, diduga pengendara Avanza mengantuk sehingga terjadi kecelakaan. Sementara itu, akibat kecelakaan ini, Jalan Nasional Beji baik dari arah Surabaya, Banyuwangi sempat mengalami kemacetan panjang. Setelah kendaraan dievakuasi, arus lalu lintas mulai terurai. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kamis 6 Mei sekitar pukul 11.30. Sebanyak 3 orang dikabarkan tewas. Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan, sepeda motor Shogun kontra pickup L300 dan truk tronton. Menurut Wasito, saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan ini bermula saat pickup L300 melaju dari arah selatan utara. Tiba-tiba, pickup tersebut keluar jalur dan masuk ke jalur utara selatan. Sementara dari arah utara selatan terdapat sepeda motor dengan pengendara 4 orang, terdiri dari 2 perempuan dewasa, 1 bocah laki-laki, dan 1 bayi. Sehingga pickup bernopol S9571NB yang keluar jalur menghantam motor tersebut. Tak sampai di situ, kedua kendaraan tersebut dihantam truk tronton dari arah belakang. Akibat dari kecelakaan ini, 3 korban dikabarkan tewas. Ketiganya, yakni penumpang sepeda motor terdiri dari 1 anak laki-laki, 1 bayi, dan 1 penumpang yang diduga seorang nenek warga Dusun Balun, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol. Kasatlantas Polres Pasuruan beserta anggota masih mendalami kejadian ini. Pihak kepolisian masih memastikan kondisi korban di Rumah Sakit Pusdik Brimob Watu Kosek, Kecamatan Gempol. Momen Ramadan seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan ibadah. Namun, apa yang terjadi di alun-alun Bangil justru hal yang tak patut dilakukan. Aksi tawuran anak remaja terjadi. Kejadian itu bahkan terekam kamera hingga menjadi viral di media sosial. Kejadian tersebut berlangsung Jumat dini hari 7 Mei. Sekelompok remaja tampak berjubel. Mereka bahkan terlihat saling adu pukul di sekitaran jantung kota Bangil tersebut. Kapolsek Bangil, Indro Susetio membenarkan kejadian tersebut. Ia menyampaikan, kasus itu terjadi lantaran adanya kesalahpahaman sehingga berujung pada dugaan pengeroyokan. Kejadian yang berlangsung pada pukul 2 pagi itu membuat seseorang remaja menjadi korban pemukulan oleh sekelompok remaja. Korban pemukulan itu diketahui berinisial LRF, 16 tahun, warga Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil. Ia mengalami luka memar, bengkak pada bagian wajahnya, serta luka lecet pada wajah. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Masito untuk mendapatkan perawatan dan visum. Dugaan awal, karena kesalahpahaman saat bermain sepak bola di alun-alun Bangil.